Teman-teman, ketika kita bertani perlu nggak kita punya tujuan? Yang pantas itu apa kira-kira? Ibadah. Tadi ada yang saya mau tadi pengen ibadah ya. Benar sekali benar. Karena Pak Bayu mengatakan bahwa pertanian dengan iman tuh kaitannya dekat sekali. Ya hubungannya itu dekat sekali gitu ya antara pertanian dengan iman. Kenapa? Semuanya itu melibatkan Gusti Allah. Kita hanya naruh tanam jagung, yang numbuhkan akarnya, yang numbuhkan batangnya, yang dengan buahnya, semuanya adalah peran Allah, Gusti Allah ya kan. Kita hanya berusaha saja. Gitu. Oke. Jadi perlu ya punya tujuan ya. Nah, dalam hal ini teman-teman kami harapkan tujuannya sama frekuensinya dengan kami. Jadi sepulang dari sini itu harapan kami tidak terpaksa teman-teman ini menerima tujuannya yang sama dengan tujuan kami. Nah, tujuannya ini atau niatnya ini kami itu punya visi namanya ya. Kita punya visi itu kalau di BSM-nya visinya ini ya, membangun pertanian, kesehatan dan rakyat Indonesia. Tapi kalau kita visi gerakannya, kita ingin punya bahwa petani BSM ini visinya sama, apa? SMS lah, sehat, mandiri, sejahtera. Nah, jadi harapan kami visi ini tuh menjadi visi teman-teman semua ketika mempraktekannya di sini. Artinya apa begini? Ketika teman-teman mempraktekkan pertanian, nyuntulung, jangan diingat untungnya dulu. Pengen untung sekian. Tapi yang diingat tuh, ya apa carane? Apa yang saya buat ini sehat dulu. Anggap ya, sehat dulu. Tujuannya itu dulu, sehat dulu. Nanti masalah dapat rezeki segala itu berkahnya. Itu berkahnya otomatis ada gitu. Tapi ketika membangun ini teman-teman, mumpung saya punya pupuk segala macam, saya cari untung dulu enggak. Harapan kami itu yang pertama itu bagaimana produk yang kita buat itu sehat dulu. Mendingan kita bikin yang kecil tapi menyehatkan. Kami sering keliling dengan Pak Bayu teman-teman ya, ketemu petani sayur, petani macam-macam. Kemudian kami tanya, Pak, bagaimana hasil pertaniannya? Oh, alhamdulillah bagus gitu ya kan, bagus. Lalu kami tanya rahasianya apa, Pak? Kami juga ingin tahu. Kita diajak ke dapurnya, ke belakang rumahnya gitu, satu meja itu obatnya banyak sekali. Macam-macam lah, tidak kami sebutkan obatnya itu. Bahkan dia cerita, 1 minggu sebelum panen ini sayur ini kami semprot supaya nggak lobang, gitu kan, supaya nggak bolong-bolong, supaya nggak kena ulat dan sebagainya. Kita kasih juga lem pertanian. Tujuannya apa? Kalau disemprot sore malam hujan, pestisidanya nggak luntur. Jos apa deh gitu kan. Nah, terus kami tanya, Bapak Ibu sekeluarga konsumsi apa boten? Makan apa enggak? Apa jawabannya kira-kira? Wah, nggak berani. Ya apa kira-kira? Kalau kita bertani, mohon maaf, ini bukan bermaksud menyinggung petani. Dia sendiri tidak berani makan. Kok mentolo jual? Jelas? Nah, harapan kami petani BSM ini ketika mempraktekkan pertanian itu dulu. Ya apa yang kami produksi ini cek berkah gitu. Menyehatkan orang banyak. Kalah kita sama Penggadean. Penggadean itu punya moto mengatasi masalah tanpa kan gitu kan. Kita ini tujuannya bertanian kan mengatasi masalah supaya ada hasil pangan yang bisa dikonsumsi orang banyak kan gitu Pak ya. Tapi mohon maaf menimbulkan masalah. Dr. Hirmesnya MD dari Jepang meneliti ke berbagai negara. Silakan beli buku namanya, bukunya itu Miracle of Enzyme. Dia meneliti sederhana sekali apa? Sehat atau sakit seseorang itu bergantung dengan apa yang dimakannya. Al-Quran jelas dalam surat Abasa ayat 24. Mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yang duril insanu ila ta'amih, kata Allah. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bukan masalah sholat toh. Bukan puasa toh yang disuruh oleh Allah. Makanan pun berkait erat, kudu diperhatikan oleh kita. Kenapa? Gak bisa ngibadah kalau sakit, ya gak? Asam urat aja, sholatnya terganggu gak? Gak bisa dikluk, gak bisa dikit kan gitu ya. Nah itu faktor terbesarnya, 80% itu gara-gara makanan. Maka kita punya program di BSM ini, program kita itu apa? Your food is your medicine. Bagaimana makananmu adalah obatmu. Oke, kira-kira sepakat atau boten kalau visi ini menjadi visi kita semua? Sepakat ya? Jadi jangan kejar untungnya dulu ya.
Tapi gimana caranya produk yang kita keluarkan ini menyehatkan bagi orang banyak, memberkahi bagi orang banyak. Oke? Jadi ini visinya. Ini visi ini bukan hanya visi kami, pasti visi gerakan kita semua. Dimanapun tanpa diawasi pun begitu. Kami sering kerjasama dengan petani, yuk kita kerjasama, jangan tanam konsepnya begini, nggak boleh pakai pestisida dan sebagainya, mesti organik, nanti hasilnya kami beli. Yang ngawasi siapa? Gusti Allah. Ya kan? Oh, waktu pelatihan Kementan kita sempat ada yang debat gitu kan, maka bisa Pak. Kalau begitu kita jadi ini apa namanya, jadi supi aja, jadi orang yang wah dikaitkan sedikit-sedikit dengan dosa. Saya kata itu dosa, loh nggak bisa. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini lepas nggak dari penilaian Gusti Allah? Apa yang kita lakukan? Kira-kira lepas nggak dari pengawasan Gusti Allah? Tidak bisa, tidak terlepas. Ketika kita sholat mungkin merasa diawasi oleh Allah, oleh Tuhan, yang bagi yang muslim. Tapi mohon maaf, ketika kita di pertanian, Allahnya kemana? Ketika ngasih pupuk kimia, seolah-olah kan dilepas kan gitu. Nah, dalam hal pertanian ini harus terintegrasi. Itu tuh harus kita bawa gitu loh maksudnya. Coba kita buktikan. Sejak tahun 80 sampai sekarang penggunaan pupuk kimia. Hasilnya tanah kita makin subur apa enggak? Halo? Tanah kita makin subur enggak kira-kira? Halo? Makin subur kan? Berarti namanya pupuk atau bukan? Seharusnya kalau konsepnya pupuk, semakin hari di tanah dipupuk semakin subur enggak? Tapi kok makin enggak, ini pupuk napa boten? Kok jenengan enggak protes? Gitu kan? Ya, seharusnya kalau dipupuk itu ya makin subur, unsur haranya makin subur, makin bagus. Kami sempat diundang oleh petani dari petani porang, Pak. Di salah satu desa, kami nggak sebutkan namanya. Dia bingung. Porang itu kan kalau dulu itu kan nggak dianggap Pak ya, termasuk apa tanaman apa? Tanaman gulma ya kan, dilempar begitu aja tumbuh. Ini porang aja kok nggak tumbuh, mati busuk, dipupuk kimia tambah mati tambah busuk. Ini kenapa Pak? Coba Bapak nyangkul tadi 10 meter ketemu cacing nggak? Nggak ketemu sama sekali ya Pak. Oh cacing aja nggak hidup nih. 20 meter Pak, nggak ada sama sekali, nggak ketemu cacing. Itu selama perbuatan Bapak yang bertahun-tahun itu ya kan salah satunya itu. Hasilnya ya itu kan gitu kan. Cacing aja nggak ketemu, padahal yang membantu suburnya tanah unsur tanah. Maka di konsep kami, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ngomong petani organik, mohon maaf, rumput itu adalah teman kita. Nggak boleh kita pakai disemprot-semprot kayak itu Bapak Ibu, nggak boleh. Kenapa? Itu mohon maaf, itu bisnisnya orang pintar kata Bapak Ibu. Seharusnya kalau kita kasih pembunuh rumput kita makin lama makin gak ada harusnya kan. Tapi tiap bulan tumbuh lagi nggak? Lebih banyak lagi. Kok bisa begitu Bu? Itu bisnisnya orang pintar. Disemprotnya itu sudah ada bibit dengan teknologi nano, sehingga ibu tergantung terus selamanya kan gitu kan. Beli lagi dosisnya makin tinggi. Maka di konsep organik nggak usah pakai itu. Diolah sedemikian rupa tanpa semprotan itu. Siap? Makanya kalau belum bisa semua, wah gak bisa Pak, sehektar suruh nyebut rumput. Yang bisanya berapa dulu? Kata pepatah, kalau belum bisa semua, jangan ditinggal. Nah, bisanya mungkin 1000 meter dulu, lakukan yang terbaik. Oke? Ya. Karena rumput itu apa? Itu cara Allah melindungi tanah sebenarnya Bapak Ibu. Jadi cara Tuhan melindungi tanah, coba lihat ya, tanah yang gak ada rumputnya dengan tanah yang ada rumputnya subur mana? Allah lindungi tanah yang belum digarap itu dengan rumput. Ya kan? Jangan dibunuh. Yang ada yang mati bukan hanya rumputnya, telur cacingnya, di dalam unsur biota di dalamnya juga ikut mati Bapak Ibu. Jelas ya? Sehingga membuat tanah kita makin keras, makin juga subur, makin subur seperti itu. Berat. Makanya visi ini. Maka di awal materi tetap kami sampaikan ini. Ya, kalau lulusan BSM kudu ini visinya. Ya, kalau nggak siap ya nggak apa-apa, itu pilihan saja. Ya kan? Tapi kami mengajak visi ini tolong terima dan menjadi visi gerakan kita semua di lapangan. Sepakat? Nah, bisa kita tes ya.
Yang paling kenceng berarti paling menerima. Kalau kami katakan sini petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Saya pengen lihat yang paling kenceng nih paling nerima ini, paling ke sini. Yang diam aja kan nerima berarti berat. bisa dicoba ya Dan ya. Oke. Kalau kami katakan petani BSM jawabannya gimana? Sehat, mandiri, sejahtera. Oke. Tes. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Wah, ada yang belum ngomong ini. Belum terima kayaknya ini. Sekali lagi ya. Petani BSM sehat, mandiri, sejahtera. Jos. Nah, gitu. Jadi harapan kami kalau sering diucapkan kan menjadi niatan. Ya, namanya RMP, repetitive magic power. Jadi kata-kata yang sering kita ulang terus menjadi niatan, insya Allah menjadi sebuah tindakan. Oke. Yang kedua mandiri Bapak Ibu. Kenapa kita mau sendiri? Tadi udah kita bahas. Mandiri itu kaitannya dengan skill. Dengan apa? Skill, kemampuan. Nah, petani kalau pengen mandiri, skillnya kudu lebih banyak. Pak, solusinya ada 30, ada 25, ilmunya kudu 26 minimal. 30. Gitu kan? Bisa lebih dari itu. Nah, sementara mohon maaf tadi Pak Kades ngomong, sulit petani ini diajak belajar. Kami ini pernah menggratiskan pelatihan Bapak Ibu. Kayak datang keliling ke desa-desa, saya nawarkan ke Pak Kades, kami ngadakan pelatihan 3 hari, makan kita penginapan kita kasih, makan kita kasih, kopi segala macam gratis 3 hari full, kita belajar bersama. Nanti tanam dengan pola kami ambil. Itu masih tega nanya. Pulangnya disangunin apa boten. Ya kan, baliknya itu di nangkep maksudnya ya kan? Nangkep ya? Kok masih pentolong? Masih tega ngomong. Pulangnya dikasih amplop apa enggak Mas? Ya Allah, ya kan? Karena apa? Petani belum menganggap bahwa investasi leher ke atas itu belum penting. Jelas ya? Padahal mohon maaf, ketika masalah ini banyak, yang penting apa? Investasi leher ke atas. Skill-skill, keahlian maharo-maharo maka luar biasa sekali. Pak Bayu bangga sekali. Teman-teman dari jauh mau belajar itu jos. Insya Allah niatnya terlaksana, okay? Jadi mandiri itu kaitannya dengan skill. Mumpung teman-teman di sini, manfaatkan betul untuk belajar. Ada hal-hal yang dilihat yang bisa tanyakan nanti. Catat aja pertanyaan sebanyak-banyaknya. Insya Allah nanti setelah istirahat beliau masuk. Ya, nanti dikilas sebentar, terus nanti kita praktek, malam kita diskusi lagi. Silakan. Di angkatan pertama itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertanian. Bagus. Supaya apa? Meningkatkan kemandirian kita dengan skill atau kemampuan kita untuk memiliki ilmu-ilmu di bidang pertanian ini. Kemudian sejahtera, teman-teman. Selama pertanian ini tidak sejahtera, gak akan bisa menarik orang lain. Betul kan? Ya, kita di Madura kemarin sampai ngomong, iya Pak ya. Kenapa ya orang-orang tua kita dulu kalau ngomong kalau bisa mah jangan jadi petani ya. Gitu kan? Kenapa soro, uripe soro, wis cari yang lain aja. Sehingga anak-anaknya sekarang juga nggak bangga ketika bapaknya jadi petani. Ketika ada teman-teman pelatihan ke tempat kami tanyakan teman-teman, selalu kami tanyakan. Ini benar-benar nih teman-teman yang pelatihan nih, contohnya anak-anak mahasiswa. Kita diundang anak-anak mahasiswa, dia datang ke tempat kita praktek. Jujur, yang benar-benar teman-teman petani yang mau jadi petani, anak-anak mahasiswa yang hadir ini mana? Gak ada yang ngacung, Pak. Kalau dia tanya jadi petani. Tapi kalau dari dinas pertanian, ngacung kabeh. Iya kan? Itu orang pertaniannya, yang kuliah di pertaniannya gitu ya. Jadi petani itu nggak siap. Siapnya jadi dinas pertanian, jadi ini. Nah, dari sini apa? Karena tadi dia melihat bahwa pertanian itu bukan sesuatu yang menjanjikan, tapi sesuatu yang manesu ya. Masa depannya suram. Apalagi bagi anak-anak muda, anak-anak milenial, wah jadi petani itu mesti kulitnya ireng, bau matahari gitu. Gak menarik gitu lah ya. Tapi alhamdulillah kita ternyata masih ada orang-orang yang semangat seperti bapak-bapak ini yang mau ikut pelatihan di pertanian. Tepuk tangan buat kita semua. Sejahtera ini ukurannya singkat saja Bapak Ibu. Sejahtera ini ukurannya lahan terkelola dengan baik dengan kemampuan kita sendiri. Sepakat ya?
Jadi bukan kita ngitung uang dulu, tapi yang namanya sejahtera itu kita bisa mengolah lahan kita dengan kemampuan kita sendiri. Namanya berdikari, berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Apa sih hubungan pertanian kesehatan? Ini saya singkat-singkat aja ya, karena waktunya sudah ini, saya dibatasi 15. Kesehatan dengan pertanian ini Bapak Ibu bagaikan dua belah mata uang. Dia tidak bisa dipisahkan. Ketika Bapak Ibu berbicara pertanian, Bapak Ibu harus berbicara kesehatan. Betul ya? Iya. Ketika kita berbicara ingin sehat, ya kita berbicara tentang pertanian. Pak Bayu menjelaskan Bapak Ibu, namanya virus, bakteri, jamur itu nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, yang namanya bakteri, virus, jamur, penyakit-penyakit itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Itu bagian dari hukum alam. Betul? 1 senti depan hidung kita itu virus, bakteri, jamur itu ribuan miliaran. Terus kenapa kok kita masih sakit? Kenapa ada orang yang nggak sehat, ada yang sakit, ataupun ada yang sehat? Kenapa? Salah satunya adalah antibodi kita, Bapak Ibu, yang diberikan oleh Tuhan ke kita. Antibodi itu sumbernya adalah makanan alami. Sekalipun ibu punya obat herbal sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya obat herbal itu, kalau makanannya nggak alami, ibu pun tetap rapuh, cepat sakit dan sebagainya. Maka bagi petani ini adalah perjuangannya. Pakat ya? Ini antibodinya. Pertanian ini nggak bisa. Yang ingin sehat ya antibodinya dari sini. Betul ya? Yang tadi dari perawat betul Pak ya gitu ya? Betul ya? Betul. Nggak bisa dipisahkan dengan ini. Bicara pertaniannya kesehatan, berbicara kesehatannya petani. Kenapa? Kalau kita berpertanian, petaninya nggak sehat juga nggak bisa bertani Pak. Nggak bisa macul ya kan? Loro-loroan ya nggak bisa. Kalau kita biasakan anak-anak kita hari dengan makan kesehatan, apa yang terjadi? Siap-siap umur 25, 30 udah kena diabetes, udah kena apa? Hipertensi, asam urat, segala macam. Anak-anak sekarang kan udah biasa dengan makanan 8P. Tahu 8P Pak? Pengawet, pewarna, perasa, pengembang, pengenyal, pemutih, pengharum, pemanis, pewangi kan gitu kan? Betul nggak? Beras sekarang Pak dikasih pemutih. Betul nggak? Dikasih pewangi biar harganya tinggi. Secara nominal untung, tapi secara nilai kesehatan kita meracuni anak kita sendiri, bangsa kita sendiri. Ayo ngikutin untung, ngikutin itu dulu. Kalau di BSM jangan. Tetap ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah katanya petani, maka Pak Bayu menyingkatnya, tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Kalau saya menyingkatnya, petani itu adalah penuh tanda nilai. Sepakat? Yuk, jadi kita jadikan pertanian ini menjadi nilai ibadah kita di hadapan Allah. Jelas ya? Nah, jadi tolong jangan dipisahkan antara pertanian dengan kesehatan, antara kesehatan dan pertanian jangan dipisahkan. Ini satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita dilahirkan dari seripati tanah, kembalinya juga ke tanah, dan semua kebutuhan yang kita butuhkan adalah bersumber dari tanah dan pertanian. Jadi nggak bisa dipisahkan. Dua hal yang berbeda antara kita dengan tanah itu, tapi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jelas? Oke, kita lanjut. Saya singkat-singkat aja ya. Ini ada filmnya Bapak Ibu. Makanan yang kita asupkan, musuh itu berkaitan dengan usus kita. Usus yang kotor berkaitan dengan penyakit yang kita derita. Cuman videonya nggak bisa dibuka ini. Saya singkat aja ya. Usus kita yang kotor itu berkaitan erat dengan penyakit. Nah, usus yang kotor ini sumbernya dari makanan yang tidak alami. Salah satunya makanan yang mengandung 8P tadi. Pengawet, pewarna, perasa, pengembang, pengenyal, pemutih, pengharum, pemanis, pewangi dan sebagainya. Kalau dari kecil anak kita sudah kita racuni begitu pelan-pelan, ya kan? Berarti kan anak kita sedang nabung penyakit. Umur 25, 20, 30 itu udah biasa. Kalau udah kena asam urat, kena hipertensi, stroke dan sebagainya, itu udah panennya. Kenapa? Dari kecil sudah nabung itu. Dan usus kita celakanya diciptakan oleh Gusti Allah itu untuk mencerna bahan-bahan alami.
Seperti Pak Kades punya mobil solar, gak boleh dikasih mobil bensin, ya kan? Kenapa? Karena memang dibuatnya untuk solar mobilnya, ibaratnya begitu. Sama usus kita juga. Kenapa sekarang penyakit makin berkembang banyak dan sebagainya? Salah satunya. Sepertinya Nabi kita itu mengingatkan sebenarnya. Sumber segala penyakit itu adalah perut. Betul nggak? Udah mengingatkan begitu. Sumber segala penyakit adalah perut. Perut itu dari mana sumbernya? Dari makanan. Ya tolong jangan hanya ngejar banyaknya, jangan hanya ngejar untungnya, tolong sisi lain yang mesti perhatikan, sehatnya yang harus kita dapatkan. Sekali lagi saya bertanyakan, sepakat nih? Sepakat? Alhamdulillah kalau sepakat ya. Gusti Allah nyatet nanti. Oke. Nah kalau sudah kadung begini teman-teman, ya tolong bikin jamu ya. Anak-anak muda sekarang ini kan nggak kenal jamu-jamuan, nggak kenal empon-emponan. Nah kita punya jamu, kenalkan lagi buat anak muda. Kita nyebutnya jamu apa? Salam manis. Nah, jamu salam itu apa sih kok disebut jamu manis? Karena bahannya ada daun salam dan kayu manis. Gitu ya. Jadi kita nyebutnya daun jamu salam. Ini bisa dibuat, bisa diminum seminggu 2 kali satu keluarga. Tujuannya untuk apa? Jadi dokter buat diri kita sendiri, ya kan? Pencegahan, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Karena mencegah itu jauh lebih murah biayanya daripada mengobati, ya. Silakan dibuat. Ini cara yang sederhana, direbus. Nanti cara yang lebih sulit lagi difermentasi, nanti ada lagi caranya ya. Minimal cara yang sederhana. Kenapa kok ada pinang muda? Kenapa ada ini? Ada ini? Semuanya ada alasannya, teman-teman ya. Nah ini tadi kan yang ada banyak virus, bakteri, jamur ya ini salah satunya. Ya, pinang muda ini kan sudah langka tanamannya, betul? Sudah langka nggak buah pinang? Kalau di sini udah langka ya, tapi kalau mungkin di hutan-hutan masih banyak. Ini dipoto aja, dipoto bisa jadi pulang oleh-oleh pulang dari sini. Nah, punya bikin jamu-jamuan. Ini kalau diminum bapaknya rutin, rodong ngerepoti ibunya. Jadi mohon maaf ya, ibu-ibu. Kalau bapaknya dibuatan begini, rodong repotin ibu. Bisa dibuatkan ya sini ya. Ini salah satu solusi bagaimana petani ini nggak bisa tetap nyangkul, nggak kena asam urat, hipertensi, kolesterol, salah satunya dengan ini. Gak bisa tubuh itu, walaupun tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri, tanpa asupan yang jelas ya nggak bisa. Betul Pak ya? Ya, ini sudah saya bahas. Kita lanjut aja. Nah ini. Jadi kita punya konsep itu, your food is your medicine. Jadi makananmu adalah obatmu. Jadi semua produk yang kita buat, mau peternakan, mau ayam, kambing, bebek, segala macam pertanian, perikanan, sebisa mungkin itu yang bertujuan untuk bagaimana menjadi obat buat anak-anak kita, buat generasi kita. Bukan sebaliknya ya, bukan malah sebaliknya menjadi racun. Hanya sekedar kita mengejar keuntungan besar dan sebagainya. Enggak. Prinsipnya ini, jadikan makananmu sebagai obat dan jangan jadikan obat sebagai makananmu. Mumpung kita masih sehat Bapak Ibu. Coba kalau sudah kita kena hipertensi atau stroke, sepanjang hidup kita harus minum obat. Kemana-mana bawa obat, gitu kan. Pagi mesti minum obat, siang kudu minum obat, malam juga minum obat ya kan. Nah, mumpung pada masih sehat, yuk tadi jamu tadi praktekan ya kan. Itu jamu salam manis untuk menjaga kesehatan kita semua. Minimal upaya ya, minimal ada upaya dari kita semua. Oke. Seminggu 2 kali boleh, seminggu sekali tidak apa-apa, ya kan? Anak-anak dibiasakan. Anak-anak kan nggak kenal empon-empon sekarang kan? Nah, nggak tahu, kenal minumannya sasetan semua. Lanjut. Kewajiban utama kita ini sebenarnya ini Pak, save the next generation. Kalau kita ngomong cinta negara tadi, cinta tanah air. Kalau generasi kita ke depannya generasi yang sakit-sakitan, kira-kira kuat nggak negara ini? Nah, Indonesia ini bagi negara luar adalah pasar yang paling strategis. Mohon maaf. Dari Jerman masuk ke sini dengan Bayernya, ya gitu kan? Dengan Monsanto-nya, dengan pabrik-pabrik kimia terbesar masuk semua.
Kalau kita nggak ada tujuan nyelamatin ini, waduh. Kalau udah sakit-sakitan mah gampang, nggak perlu diperangi. Masukin ke rumah sakit juga nggak bisa apa-apa ya. Ya dan ya. Kalau udah sakit-sakitan, aduh, boro-boro mikirin awake dhewe guys nggak iso, ya kan gitu kan. Jadi kenapa sih Pak Boy mau terjun lagi ke sini? Salah satu niatannya ini adalah save the next generation. Ini tugas kita mau kita. Jangan diserahkan ke yang lain, itu tugasnya petani gitu. Sehat dari mana kita dapatnya? Dari makanan. Makanan dari mana kita dapatnya? Dari petani. Maka petaninya yang harus kita cuci otaknya. Wah ini cuci otak ini kan gitu. Harus cuci otak. Bukan bagian BSM. Kalau hanya ngejar untung, meninggalkan visi sehat. Mohon maaf. Berarti frekuensi kita beda. Frekuensinya beda. Kita frekuensinya 99,0. Kata teman-teman frekuensinya apa? Mohon maaf ya. Kita sejak 2013 pelatihan visi ini tetap kami bawa dan terus kita dengungkan teman-teman semuanya ya, akan menjadi visi kita semua ketika kita bergerak ini. Siap menjadi penyelamat bangsa negara ke depan anak-anak? Siap ya? Ya, minimal buat keluarga kita sendiri. Tadi udah kita bahas masalah di petani ya kan, kesimpulannya ya inilah, sulit dan merugi, betul? Maka kita mesti buat sebuah konsep bagaimana petani ini untung dan mudah dan untung. Ada manajemennya. Kemudian petani ini penuh tidak kepastian. Bagaimana kita buat petani ini penuh dengan kepastian. Jadi kendala ini bukan lagi kendala. Petani ini tidak memiliki penghasilan tetap. Kita mesti buat sebuah program bagaimana petani punya gaji bulanan. Ada petani yang punya gaji bulanan? Ada Pak, petani yang nyambi pegawai negeri. Ya kan gitu kan. Pertaniannya nggak panen, gajiannya masih dapat gitu ya. Ada gitu ya. Tapi yang kami maksud ini petani yang benar-benar mengandalkan kehidupannya dari pertanian. Dia mesti punya gaji sendiri. Nanti kita berkunjung loh. Salah satu teman kita, Pak Diono namanya, beliau punya bagaimana dia bisa punya pendapatan harian dari pertanian. Ya kan? Kemudian waktu produksi biaya mahal, waktu panen harga murah, permainan pedagang, betul ya? Ini adalah kendala yang harus kita. Terus bagaimana kita menjawabnya? Solusi atas kendala yang ada ini, teman-teman. Kita perkuat keyakinan kita tentang pertanian ini. Mau diapakan juga, pertanian ini adalah bidang usaha yang permanen, teman-teman. Jadi kalau Pak Kades tadi ngomong, wah ini penting sekali, pertanian itu sangat prospektif dan sebagainya, betul, bidang usaha yang permanen. Di mana permanennya kira-kira? Contoh, kalau kita bukan nggak boleh usaha teknologi, mama pinjam mas. Mungkin hari ini HP-nya canggih gini, katakan gitu kan Pak ya. Kira-kira bulan depan berubah lagi nggak? Dulu ada kameranya nggak HP? Sekarang udah ada HP yang kameranya 4 kan? Nah kalau kita usaha ini modalnya terbatas, HP yang ada kameranya 1 aja belum laku gitu kan? Yang apalagi 2, 3, 4. Tiap bulan tipenya berubah. Tapi pertanian yang namanya ayam dari dulu sampai nanti kakinya tetap 2 enggak? Halo? Kambing yang namanya kambing dari dulu sampai nanti kakinya tetap 4 enggak? Tidak ada yang berubah tipenya. Jelas? Permanen, enggak bisa berubah. Ya namanya sayur ya begitu, ya namanya kol, yang namanya kangkung ya seperti itu, enggak pernah berubah. Tinggal memperbanyak saja bagaimana kapasitasnya, betul ya? Nah yang kedua, usaha yang terus diperlukan. Secara kasarnya mohon maaf, sampai kapanpun orang ini tetap butuh makan enggak? 2 hari lagi kiamat, orang tetap makan enggak? Ini bahasa kasarnya katakan gitu kan? Tetap orang masih makan enggak? Apalagi budaya di Indonesia, acara apapun tidak pernah lepas dari acara apa aja, selamatan kayak apa, nggak pernah lepas daripada makanan. Itu potensi enggak? Itu pasar enggak? Nah, ya? Ini usaha yang terus diperlukan. Jadi ketika teman-teman menekuni ini tepat wis. Jalannya wis tepat gitu. Tanpa mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang ketiga, ujung tombak bangsa Indonesia. Betul? Ya. Kekuatan bangsa kita di sini sebenarnya. Harusnya negara lain itu segan ke kita. Kenapa? Lumbungnya luar biasa kuatnya. Stok pangannya itu besar sekali.
di desa kita aja. Kalau kita lihat sebuah keluarga yang stoknya kuat, kira-kira segan nggak kita ngelihatnya? Iya kan? Stoknya pakannya gimana? Waduh, depositonya banyak, ininya banyak, segala macam. Sama sebenarnya teman-teman ya. Negara juga begitu. Semakin kuat pertaniannya, orang lain tuh sebenarnya segan melihat bangsa kita itu. Kenapa sih? Mohon maaf ya. Tadi kalau cerita sedikit komandan tadi, tentara sekarang kan ditugaskan oleh negara sebagai ketahanan pangan ya, dan bingung komandan. Saya mesti melaporkan apa ini kan gitu. Akhirnya pertanian orang dipoto dikirim kan gitu. Kenapa? Ya dilibatkan semua karena ini memang ujung tombaknya bangsa kita. Nah, oke. Nah, jadi harapan kami dengan teman-teman seperti ini tahu masalahnya seperti ini besar, tapi potensinya juga besar sehingga tidak meninggalkan program pertanian. Ya, terima kasih teman-teman sudah capek-capek ke sini belajar 2 hari, sabar mau untuk bagaimana menekuni tentang pertanian ya. Solusi dari kami 2 teman-teman, kita punya program pertanian Antasari ini, yakni yang pertama adalah program pertanian terpadu 1005 dan program pabrik pupuk mandiri. Untuk menjalankan 2 program ini, kita mesti memulainya dari skala rumah tangga dulu belajarnya. Pak, saya ini udah punya pertanian luas loh Pak, saya udah hektaran, ada 5 hektar, 3 hektar yang datang ke sini. Tapi tetap teman-teman punya kewajiban belajar dari hal yang kecil dulu, dari skala rumah tangga. Apa itu? Nah, jadi merubah sesuatu yang negatif menjadi positif. Apa? Jadi kita mengolah limbah rumah tangga. Nah, jadi tugas teman-teman sepulang dari sini nyuntulung yang namanya limbah rumah tangga jangan sampai terbuang. Yang paling sering terbuang limbah rumah tangga itu apa? Air cucian beras. Ngomongnya di situ air sulit. Coba Pak Kades, 1 RT ada berapa warga? Hah? 1 RT berapa keluarga? 72. Setiap hari masak? Kira-kira 3 liter ada yang terbuang air cucian berasnya? Lebih ya, 3 liter katakan. Kali 70 berapa? 210 liter. 1 bulan berapa? 1 RT. Nyampe 1 ton? Bandingkan dengan air sumur yang Bapak siramkan atau air PDAM dengan air cucian beras, lebih banyak mana kandungannya kira-kira? Di situ kita ngomongnya airnya Kita dengan Pak Wai pernah bikin namanya Gardu Liruta, gerakan pendayagunaan limbah rumah. Dari limbah rumah tangga ini Bapak Ibu, itu bisa dibuat pupuk dan pakan. Sebenarnya kompos bisa, cuma untuk kompos ini jangan dulu, mendingan dilarikan ke pakan. Mata rantainya jauh lebih banyak, gitu kan, diputar dulu. Nah, ini adalah teori gara-gara Bapak Ibu, yang jadi teori gara-gara itu. Itu gara-gara ngilah limbah tangga, Bapak Ibu modalnya cuma 2 timba ini aja. Ibu olah rumah tangga ibu ini di sini, olah limbahnya. Itu ibu, nanti Bapak Ibu punya pupuk organik cair, punya pakan ternak. Sehingga apa? Dengan nabung ini terpaksa gara-gara ngolah limbah rumah tangga akhirnya punya pertanian, dilarikan ke sayuran, pupuk organiknya. Yang satunya dilarikan ke pakan ayam. Akhirnya kita punya pasar sendiri, pakannya kita nggak perlu beli karena dari apa? Mengolah limbah rumah tangga. Dari yang ada hadir sini, tolong jujur, yang sudah mengolah limbah rumah tangga berapa orang ngacung? Jujur, betul Pak ya? Sudah ditampung selama ini? Mulai air cucian beras? Ah, bagus. Ada lagi? Gitu ya, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Yang penting sudah mengolah limbah ya. Kalau mengolah limbah, ada lagi yang sudah? Ya, udah dia dibuat apa Mas pengalamannya? Pakan ayam ya? Iya bagus. Ada lagi? Dibuat apa limbah rumah tangganya? CPT sendiri ya, ya Mas? Pakan wedus ya. Loh, limbah rumah pakan wedus. Mas dibuat apa limbah rumah tangganya? Kalau di ember dibuat apa? Belum diproses, baru dikumpulin aja. Iya, gak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Jadi intinya nyuntulung sepulang dari sini jangan dianggap sepele limbah rumah tangga ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong limbah mana sih yang paling bagus Pak? Dengan limbah peternakan, dengan limbah manusia, khususnya limbah dapur, ya bagusan limbah kita lah.
Sapi cuma makan rumput doang, ya kan? Kita kadang rawon, ada sotonya juga kan gitu. Loh, limpahnya sisanya itu kan ada daging segala macam kan? Loh, proteinnya otomatis lebih tinggi gitu. Ya. Tulung ini dipupuk, dipakai, dipraktekkan. Kalaupun Bapak Ibu belum perlu, kira-kira kalau dikasihkan ke temannya yang petani seneng nggak kira temannya? Jadi ibadah, Bapak Ibu. Caranya gimana ngolahnya? Caranya begini. Jadi semua limbah rumah tangga Bapak Ibu, mulai air cucian beras, sisa nasi, sayur, sisa buah, tulang ikan, kue basi, kecuali kertas dan plastik, udah masukkan ke tong aja. Mungkin tongnya yang bisa seperti ini, ada yang bekas cat yang 25 liter itu ditutup lagi aja. Pak, saya kan keluarga kecil, 1 minggu paling dapatnya cuman segini doang, nggak penuh, nggak apa-apa, ditutup aja. Pak, baru penuhnya baru 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu, nggak apa-apa, ditutup aja. Yang penting ada air cucian berasnya. Air cucian beras itu bisa mengawetkan Bapak Ibu. Kami pernah menyimpan 1 tahun di dalam tong. Donat itu masih berupa donat. Wortel itu masih berupa wortel, masih utuh, nggak busuk. Nah, asal tertutup dan ada air cucian beras. Jelas ya? Berarti air cucian beras itu manfaat sekali. Tadi aja Pak Bayu cerita tentang pengolahan apa di Kalimantan dari Pak, banyak apa? Banyak tanah gambut, salah satunya adalah pakai air cucian beras kan gitu kan. Salah satu prosesnya tuh. Sederhana sekali Bapak Ibu. Dan ini ketika diproses kemudian penuh, Bapak saring, kemudian hasilnya 2, cairnya bisa untuk POC, pupuk organik cair. Pupuk cair ini bisa langsung dimanfaatkan atau juga difermentasi lagi, ditingkatkan kualitasnya bisa. Yang padatnya ini bisa untuk pakan ayam, pakan bebek, kambing juga bisa. Ya. Jadi ini bisa difermentasi lagi atau langsung dikasihkan. Kalau difermentasi lagi biasanya nanti dicampur dedak 1:1 ya. Nanti habis ini kita praktek mengolah limbah rumah tangga. Makanya di sini kalau kami limbah-limbah kita tadi yang makan segala macam itu kita kumpulkan untuk apa? Untuk kita fermentasi menjadi pakan. Nanti kita lihat yang sudah jadi 4 hari kita fermentasi itu baunya sudah kayak tape, udah nggak gilani lah ibaratnya. Kalau melihat kan kita jijik gitu ya, tapi kalau sudah diproses, paling 4 hari kita fermentasinya 3 kali 24 jam sudah jadi, itu bisa sudah jadi diaplikasikan ke ternak kita. Nah harapan kami tujuannya apa? Mengolah limbah rumah tangga ini. Kalaupun teman-teman ini belum mengolah pertanian yang sudah ada, itu udah siap dulu stoknya. Pak, berapa ternak yang harus kami ternak ayam ini? Berapa jumlah stok pakan yang Bapak simpan? Pak, berapa luas lahan yang saya mau garap? Berapa stok pupuk yang Bapak siapkan? Kita belajar dari Tuhan, Gusti Allah Bapak Ibu. Masih ngandung saja kita belum dilahirkan, makanannya sudah disiapkan nggak sama Allah? Air susu Ibu, begitu lahir udah disiapkan nggak? Nah kebanyakan teman-teman petani langsung sewa lahan, langsung garap, bingung pupuknya. Ya enggak? Langsung piara kambing banyak, mohon maaf yang biasanya rajin silaturahim ke teman-temannya, mohon maaf, nyisir aja nggak keburu, kudu ngarit terus tiap hari. Pernah ada tempat kita pelatihan, telat terus. Ketika kita tanya ternyata kambingnya banyak. Nah kambing itu, ternak itu, kita itu bukan anak buahnya kambing. Ya kan gitu kan, yang tiap hari nyarikan makan, udah. Dengan cara difermentasi begini, di stok, itu kita tetap tidak mengganggu aktivitas kita sebagai manusia. Kita ini bukan anak buahnya ternak. Jelas ya? Nah, jadi mesti dimanage seperti itu. Jadi Bapak ketika Bapak dari sini mau mempraktekkan ke peternakan, berapa ayam yang mesti saya ternak? Berapa stok pakan yang Bapak simpan? Jelas? Bisa dipahami? Nah, sehingga apa? Ketika punya ayam, berkembangnya enak. Oh, punya yang 25 kilo ini, 25 kilo itu, kalau ayam pakannya sehari 200 gram, berarti 25 kilo kepake berapa hari? Ya kan? Kalau sehari 200 gram, pagi 100 gram, sore 100 gram. Berarti untuk 10 ayam tuh hanya 2 kilo. Ya kan? Berarti 25 kilo bisa kepake untuk 10 harian. Katakan begitu. Jelas ya? Nah, jadi tolong setelah dari sini tolong dipraktekkan mengolah limbah rumah tangga ini.
Siap kira-kira? Berapa modalnya? Modalnya cukup menyediakan tong saja. Ya. Pak, disimpan lama, enggak diolah-olah, enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak keburu waktunya Pak, pokoknya saya simpan aja, saya prosesnya sekalian nanti, enggak apa-apa, ada aman. Coba Pak Kades, kalau satu desa saya, satu RT aja tadi ya kan? Tuh. Limbah, kira-kira satu keluarga itu limbah padatnya berapa Kak? Dapur itu. Satu keluarga kira-kira per hari. Setengah kiloan kan? Kali satu desa berapa per warganya, berapa ribu? Berapa warganya Pak? Hah? 13.000 kali setengah kilo berapa ton sehari itu ya Allah. Saya dengan Pak Bayu itu pernah kerjasama dengan hotel Pak Kades. Di Surabaya itu kita ambilin, ada beberapa hotel itu satu malam itu bisa ketemu 3 ton. 1 ton sampai 3 ton. Kita bawa itu namanya bekas makanan segala banyak sekali. Memang sulitnya satu, kalau kapasitas besar itu apa? Tenaga kerja. Kemarin di angkatan pertama ada yang ikut pelatihan, sudah mengolah limbah rumah tangga seperti itu. Jadi warga itu dikumpulkan, dia tempati, dikasih tong-tong gitu, bah termasuk rumah makan. Rumah makan yang ada di lokasinya itu, ya kan, wajib jangan dibuang air cucian beras dan sisa makanannya itu. Ya, ya jadi dimasukkan ke sini. Air cucian beras dimasukin ke tong itu, bekas nasi sih kalau. Iya, masukin, kecuali air sabun aja, dimasukin ke situ sudah. Seminggu sekali dibawa pulang. Ada yang 2 hari penuh itu. Jadi udah tontonan dia udah dibuat untuk pakan segala macam. Itu bagus. Nah, kita udah bikin pakannya dulu dengan Pak Bayu, udah bikin pakan sampai udah dipesan oleh peternak ayam dan sebagainya. Ini diterapkan saja Gardu Liruta, gerakan pendaya gunaan limbah rumah tangga. Jadi kan udah punya pabrik. Dari situ dulu mulainya. Kan nggak perlu beli kan? Modalnya tinggal apa? Bentar aja. Nah, Pak Kades sudah punya POC, nah sudah punya apa? Pakan. Wah itu udah bisa ngasih pakan berapa ekor ayam itu? Kalau sehari aja berapa ton ya? 13.000 warganya Pak Kades. 13.000 kali setengah kilo sehari per keluarga limbah rumah tangganya. Wah potensi banget itu. Jelas ya? Nah, ini monggo jadi praktekan ini.